Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya di sini ingin mempresentasikan kelompok saya, kelompok 5, yang berjudul Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi sebagai pelaku tindak pidana ekonomi di Indonesia, yang beranggotakan dengan saya di sini, Musa Benarto dengan NIM 205240200. Yang kedua adalah Muhammad Zaki Prasetyo dengan NIM 205240202. Yang ketiga adalah Muhammad Bima Samudra dengan NIM 205240138. Yang keempat adalah Christopher Pasha Julius Baramuli dengan NIM 205230385. Yang kelima adalah Bonavasius Elkan Titing Syukur dengan NIM 205230375. Saya di sini ingin menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang. Dalam perkembangan global, tindak pidana ekonomi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang memperoleh perhatian serius. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi sebagai entitas yang memiliki struktur organisasi, modal, serta kemampuan operasional yang besar. Tindak pidana ekonomi pada dasarnya mencakup berbagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi negara, masyarakat, serta stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikaji. Jenis kejahatan ini kerap dilakukan oleh korporasi atau organisasi berskala besar dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Praktiknya dapat berupa manipulasi pasar, penggelapan pajak, korupsi, pencucian uang, maupun pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Tindak pidana ekonomi khusus umumnya lebih sulit diidentifikasi dan diberantas dibandingkan tindak pidana konvensional karena pelaku sering memanfaatkan teknik yang kompleks serta struktur bisnis yang rumit. Salah satu tantangan utama dalam penanganan kejahatan korporasi adalah kompleksitas struktur kelembagaan korporasi yang seringkali menyulitkan proses penyidikan dan pembuktian. Hubungan yang erat antara kepentingan korporasi dan kekuatan politik sering membuka ruang bagi praktik intervensi, sehingga pelaku dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, instrumen hukum yang ada kerap belum mampu menjangkau seluruh modus operandi kejahatan korporasi yang semakin berkembang, sehingga penegakan hukum seringkali tidak berjalan efektif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama melalui penerapan sanksi pidana yang tegas, proporsional, dan memberikan efek jera. Hal ini menjadi semakin penting dalam rangka mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana ekonomi di Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa tindak pidana ekonomi khusus bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga merupakan problem sosial yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai elemen termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka hukum yang mampu menjamin pertanggungjawaban pidana korporasi secara efektif. KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mempertegas posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana dan memberikan landasan normatif bagi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana ekonomi. Melalui ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana berupa denda, perampasan keuntungan, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui KUHP baru, efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana ekonomi masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap korporasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol yang mampu mencegah, menindak, dan menekan angka tindak pidana ekonomi di Indonesia secara lebih optimal. Pada bab ini kita akan membahas gambaran umum mengenai tindak pidana ekonomi, konsep korporasi dalam hukum pidana, dan bagaimana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bagian pertama, tindak pidana ekonomi dikenal sejak Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Pada awalnya regulasi ini dibuat untuk
menjaga kestabilan ekonomi setelah kemerdekaan, terutama terkait peredaran barang dan harga seiring waktu. Cakupan kejahatan ekonomi semakin luas, mencakup perdagangan, perbankan, pasar modal, perpajakan, hingga perlindungan konsumen. Kejahatan ekonomi biasa dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara melawan hukum. Pelakunya bisa individu berpendidikan tinggi maupun perusahaan-perusahaan besar. Modus yang digunakan sering rapi, terencana, dan memanfaatkan sistem bisnis yang tampak sah. Yang kedua adalah karakteristik. Kejahatan ekonomi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah dilakukan melalui struktur atau kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah dampaknya besar, dapat merusak pasar dan kepercayaan publik. Yang ketiga adalah pelaku menghitung keuntungan dan risiko dengan matang. Yang kelima adalah modusnya sering tersamar, menggunakan instrumen bisnis legal untuk menutupi pelanggaran. Yang ketiga adalah jenis-jenis tindak pidana ekonomi, meliputi korupsi, korporasi, manipulasi, perdagangan, kartel, kejahatan, perbankan, dan pasar modal, pencucian uang, pelanggaran konsumen, kejahatan lingkungan, pelanggaran pajak, hingga investasi palsu. Intinya, dari seluruhnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah. Yang keempat adalah konsep korporasi. Dalam hukum pidana, korporasi dianggap sebagai subjek hukum yang bisa dipidana seperti individu. Korporasi terbagi menjadi korporasi publik, privat, dan publik. Indonesia mengadopsi konsep ini dari perkembangan hukum di Inggris dan Amerika, sehingga perusahaan dapat diambil pertanggungjawaban bisa bila melakukan pelanggaran. Yang kelima adalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa teori digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban perusahaan. Yang pertama adalah strict liability. Perusahaan bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan. Yang kedua adalah vicarious liability. Perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai. Yang ketiga adalah identification theory. Tindakan pejabat senior dianggap sebagai tindakan perusahaan. Yang terakhir adalah corporate culture model. Budaya perusahaan dinilai berperan mendorong terjadinya pelanggaran, dan syarat-syarat pencakup bahwa pelanggaran dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan perusahaan, dilakukan oleh orang yang punya kewenangan, serta adanya kelemahan pegawai internal. Dalam penutup bab 2 ini, dengan memahami seluruh konsep dalam bab ini, kita dapat melihat bahwa tindak pidana ekonomi merupakan fenomena yang kompleks, yang membutuhkan regulasi tegas dan mekanisme penegakan yang kuat. Korporasi sebagai entitas modern harus diawasi secara ketat agar tidak menyalahgunakan kekuatan ekonomi untuk kepentingan yang merugikan publik. Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana ekonomi di Indonesia, sekaligus menganalisis efektivitas penerapannya dalam praktik. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian bukan sekedar angka, tetapi pahaman konteks, proses, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Yang pertama, mengkaji fenomena hukum dalam konteks nyata. Yang kedua, menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan implementasi sanksi pidana. Yang ketiga, memperhatikan aspek hukum material dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memetakan bagaimana peraturan hukum atau norma diterapkan dalam kenyataan sosial. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menekankan pada apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga memperhatikan bagaimana masyarakat mengalami dan merespons aturan tersebut. Dengan metode kualitatif, data dikumpulkan dari narasumber seperti pelaku masyarakat, ahli hukum, dan institusi. Kemudian dianalisis secara mendalam tanpa menggunakan statistik. Hasil penelitian ini menyajikan gambaran deskriptif mengenai kondisi hukum yang nyata di masyarakat, mencakup baik aspek aturan formal maupun praktik sosial. Karena hukum bukan hanya sekedar teks dalam undang-undang, tetapi juga merupakan realitas sosial penting bagi peneliti untuk memahami bagaimana implementasi hukum terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesengajaan yang mungkin muncul antara hukum yang tertulis di kertas dan praktik hukum yang berlangsung di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini memberikan wawasan mengenai bagaimana norma hukum memengaruhi perilaku masyarakat, sekaligus bagaimana masyarakat dapat memengaruhi penerapan yang efektif
efektivitas hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Sumber data kami adalah data primer wawancara. Data primer didapatkan dari wawancara dengan aparat penegak hukum seperti jaksa, penyidik, dan hakim yang menangani kasus tindak pidana ekonomi yang melibatkan korporasi. Dalam jurnal Devi Rahayu, data primer dijelaskan sebagai data yang dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber aslinya. Dalam hal ini, para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, data primer tersebut dapat diperoleh melalui wawancara bebas dengan panduan yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi pemikiran, pengetahuan, sikap, serta persepsi aparat hukum terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara mendalam dan tidak terbatas pada jawaban tertutup. Setelah dikumpulkan, data primer dianalisis melalui tahapan reduksi data untuk mencari informasi yang relevan. Kemudian dianalisis untuk menggunakan analisis konten baik manifest maupun latent untuk memahami makna eksplisit maupun implisit. Cara kami mengumpulkan data yang pertama adalah studi pustaka, mengkaji literatur hukum, dokumen perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana ekonomi oleh korporasi. Menurut Sugiono, pada tahun 2012, studi kepustakaan berhubung dengan kajian teoritis serta sumber-sumber referensi lain yang relevan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti. Studi ini memiliki peran penting dalam penelitian karena penelitian tidak dapat lepas dari literatur ilmiah yang ada. Fokus utama dari penelitian kepustakaan adalah mengidentifikasi berbagai teori, peraturan hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Sifat penelitian ini bersikap deskriptif, yaitu menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan kemudian memberikan pemahaman serta penjelasan sehingga informasi tersebut dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara adalah satu metode utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Sebelum menentukan jenis wawancara yang akan digunakan, peneliti perlu memahami berbagai tipe yang tersedia, karena pilihan tersebut sangat bergantung pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, jenis pertanyaan yang diajukan. Dalam wawancara juga akan mempengaruhi jenis informasi yang dapat diperoleh dari responden. Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan mendetail agar dapat dipahami dengan baik oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait praktik penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap korporasi. Yang ketiga, observasi. Observasi merupakan salah satu metode utama yang dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Berbeda dengan wawancara, observasi memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup objek apapun yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan mengumpulkan data yang relevan sepanjang proses penelitian. Mengamati proses penegakan hukum, proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang melibatkan korporasi. Alat pengumpulan data yang kami pakai yang pertama adalah paduan wawancara atau questionnaire semi-struktur, yang kedua formulir observasi lapangan, dan yang ketiga dokumentasi berupa putusan pengadilan, laporan penegak hukum, dan arsip perusahaan terkait kasus pidana ekonomi. Jalannya penelitian adalah yang pertama persiapan penelitian. Tahap awal penelitian dimulai dengan menunjukkan topik yang merumuskan masalah penelitian, dilanjutkan dengan melakukan studi pustaka untuk memahami teori, prinsip, regulasi yang relevan, serta menyusun instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan pedoman observasi yang akan digunakan untuk pengumpulan data secara sistematis. Yang kedua adalah pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait, melakukan observasi terhadap praktik penegakan hukum di lapangan jika diperlukan, serta mengumpulkan dokumen atau data sekunder sebagai pelengkap untuk memperkuat temuan penelitian. Yang ketiga adalah reduksi dan pengolahan data. Tahap pengolahan data meliputi menyeleksi dan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan kategori atau tema tertentu agar memudahkan analisis lebih lanjut. Yang keempat, analisis data. Tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi makna eksplisit maupun implisit dari data wawancara, kemudian mengkaitkan temuan lapangan dengan teori, prinsip, dan regulasi yang berlaku. Yang kelima, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Tahap akhir penelitian mencakup penyusunan kesimpulan berdasarkan temuan dan hasil analisis, sekaligus memberikan rekomendasi terkait praktik penegakan hukum serta penerapan sanksi pidana terhadap korporasi. Hasil penelitian dari pembahasan kami adalah pertama, kita punya pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Bagian ini membahas kerangka normatif yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap korporasi berdasarkan hasil perluasan dokumen hukum dan undang-undang. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari
universitas, delik, dan protes atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana menjadi subjek hukum yang dapat dipidana. Lalu dalam peraturan KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2023 menjadi tonggak penting karena secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Berdasarkan analisis terhadap regulasi ini ditemukan beberapa poin krusial. Pertama, subjek hukum. Pada pasal 45 ayat 1 KUHP baru menegaskan korporasi sebagai subjek tidak dipidana. Ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding KUHP lama yang berbasis pertanggungjawaban perorangan. Jenis sanksi yang diatur meliputi pidana pokok, terutama denda, dan pidana tambahan. Pidana denda dan bagi ke dalam kategori 1 hingga 8 untuk menyesuaikan dengan skala korporasi dan dampak kerugian. Atribusi kesalahan sesuai dengan teori identifikasi yang dibahas pada bab 2 KUHP baru memungkinkan pemidanaan jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang memiliki hubungan kerja yang bertindak untuk kepentingan korporasi. 2. Pengaturan dalam undang-undang kasus sektoral. Selain KUHP, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan sanksi pidana korporasi terbesar dalam berbagai undang-undang administratif yang bernuansa pidana atau administratif penal law. Pertama, ada UU Tipikor yang mengatur bahwa korporasi dapat dipidana jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Kedua, ada Undang-Undang TPPU pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 memungkinkan pemidanaan korporasi jika menjadi sarana pencucian uang. Lalu ada Undang-Undang Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 menekankan sanksi sebagai korporasi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dengan ancaman pidana denda dan tindak pidana tata tertib seperti kewajiban pemulihan lingkungan. Meskipun instrumen hukum validitas hukum sudah tersedia cukup lengkap, tantangan utamanya terletak pada harmonisasi antar undang-undang sektoral dengan KUHP baru dalam menentukan kapan sebuah korporasi dinyatakan bersalah. Lalu ada efektivitas penerapan sanksi terhadap korporasi. Subbab ini menjawab rumusan masalah kedua dengan menganalisis data lapangan seperti putusan hakim dan wawancara menggunakan indikator efektivitas hukum yang telah diuraikan pada bab 2 yaitu daya cegah, kepatuhan, dan eksekusi pidana. Pertama, ada dominasi sanksi administratif dibandingkan pidana. Berdasarkan hasil penelitian kami, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi korporasi masih didominasi oleh pendekatan administratif. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam abstrak bahwa dominannya sanksi administratif menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas sanksi pidana. 2. Kesulitan pembuktian dan rendahnya tingkat conviction. Efektivitas penegak hukum dinilai masih rendah karena sulit menjatuhkan vonis bersalah pada korporasi. 3. Efek jerah atau direct effect. Berdasarkan wawancara dengan sanksi pidana yang dapat dinilai belum memberikan efek jerah yang maksimal. Keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana ekonomi seringkali jauh lebih besar daripada denda yang dijatuhkan. Akibatnya korporasi mungkin menganggap denda pidana hanya sebagai biaya operasional atau cost of doing business daripada sebagai hukuman yang harus dihindari.
Lalu ada hambatan dan upaya mengatasi ketidakefektifan penerapan sanksi. Berdasarkan analisis data primer dan sekunder, teridentifikasi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pada korporasi serta solusi yang ditawarkan, seperti hambatan penerapan sanksi yang membuat kesulitan membuktikan mens rea, kompleksitas struktur korporasi, dan keterbatasan penegakan hukum. Lalu apa saja sih solusi dan upaya yang harus dilakukan? Pertama, penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability. Penegakan hukum perlu berani menerapkan asas pertanggungjawaban mutlak atau strict liability, khususnya untuk kasus lingkungan dan perlindungan konsumen, di mana pembuktian kesalahan subjektif tidak diperlakukan hanya terjadinya kerugian. Kedua, ada peningkatan kapasitas SDM. Perlu diperlatih intensif dan bagi polisi dan jaksa mengenai modus operandi kejahatan dan korporasi modern, termasuk kemampuan membaca laporan keuangan dan audit forensik. Tiga, ada optimalisasi pidana tambahan. Hakim harus lebih maksimal memanfaatkan pidana tambahan seperti perampasan keuntungan, pemulihan keadaan, hingga perburuan korporasi. Sanksi ini lebih menyakitkan bagi korporasi dibanding sekedar denda, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efek jerah. Dan yang terakhir ada penguatan Good Corporate Governance atau GCG, mendorong korporasi untuk memiliki sistem pencegahan internal. Jika korporasi sudah memiliki sistem kepatuhan yang baik, namun kejahatan tetap terjadi, hal ini bisa menjadi alasan peringan hukum, namun jika tidak harus menjadi pemberat. Sekian dari saya. Baik, berdasarkan pembahasan ini kita membahaskan kesimpulan dari bab 5. Bab 5 ini lebih menjerumus ke mengenai efektif dan penerapan sanksi pidana terhadap korupsi sebagai pelaku tindakan pidana ekonomi di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana korupsi. Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan diakui korupsi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Regulasi ini dilengkapi dengan undang-undang sektoritas seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan UU Perlindungan Konsumen, yang kemungkinan korupsi ini dikenai sanksi pidana denda dan pidana tambahan. Namun pengaturan ini masih mengharapkan tantangan dan sinkronisasi antara regulasinya. Yang kedua ini kita membahas tentang efektif dan penerapan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap korupsi sebagai perilaku tindakan pidana ekonomi yang ada di Indonesia ini. Jadi kita membahas tentang bagaimana secara aktivitas hukum yang berada di Indonesia ini menjadi suatu ketentuan yang menjadi simbolik yang utuh. Dan yang ketiga ini kita membahas tentang hambatan dalam pengangkatan hukum terhadap sejumlah sanksi-sanksi pidana yang ada. Jurisprudensi dan teknisi dalam penerapan sanksi pidana terhadap korupsinya itu menjadi yang pertama, ada beberapa bagian. Yang pertama, konsultasi pembuktian. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan membukti unsur kesalahan atau mens rea karena korupsi tidak memiliki kesadaran biologis dan struktural organisasinya yang berkompleks. Yang ketiga, minimalnya pedoman teknis atau kerugian aturan pelaksanaan yang rinci bagi penegak hukum dalam menegakkan prosedur pidana khusus dalam korupsi. Dan yang bagian B ini, berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, penulisan merekomendasikan hal ini untuk beberapa bagian. Yang pertama, pengaturan regulasi. Yang kedua, peningkatan kapitalisme aparat dan penegak hukum. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.